bisa nggak sih menolak di situasi itu? Nggak bisa. Dia dari 7 tahun di sana dikasih makan dan terus berdua. Tadinya dia ngumpetin ini, dia cuma cerita 2 oknum ini doang. 2 oknum ini doang. Kayaknya memang diancam, bukan kayak. Ancaman apa Mbak Din? Kamu keluar sini, awas ya jangan macam-macam. Ya kan namanya anak di bawah umur dibilang, awas jangan macam-macam, itu dia takut. Apalagi RK ini adalah dari keluarga duafa yang memang kebetulan qadarullah ibunya nggak bisa lihat, ibunya tunanetra. Kenapa korban ini speak up? Karena mereka udah keluar semua. Jadi korban yang lari ke saya tuh karena mereka pantai. Jadi yang lapor ini bukan yang di dalam, yang orang udah nggak kuat keluar dari sana cari saya. Jadi sebenarnya perilaku yang tadi diceritakan oleh Mbak Din ini sebenarnya sudah lama mereka alami, mereka pendam bertahun-tahun. Ketika mereka berhasil kabur, mereka cari saya. Tapi saya juga ingin tahu Mbak Din, tadi di awal Mbak Din menyebutkan bahwa dekat sebenarnya hubungan Mbak Din dengan pelaku ini, kenal seperti apa karakternya. Nah ini memang tidak terlihat adanya gerak-gerik yang kemungkinan ini bisa mencurigakan begitu ya, mungkin mengapa pelaku ini tidak menikah dan lain sebagainya. Itu pernah tidak sih muncul di pikiran Mbak Din? Pernah sih, cuman kan dengan saya juga kan selain saya sekarang latar belakang saya pendidikan, saya juga punya latar belakang di entertain kan Mbak. Kalau ini benar-benar saya tertipu, masyarakat tertipu tuh casingnya tuh agamis banget, saling ngingetin kegiatan sholat duha, sholat tahajud gitu. Ngomong-ngomong tahajud, korban itu ada yang di setelah sholat tahajud. Setelah tahajud, setelah beribadah. Setelah beribadah tahajud, kan biadab banget. Jadi cuman ya bukan tahajud yang salah, tapi oknumnya, kebejatan iblisnya dia lebih banyak. Ini bukan setan lagi yang merasuki dia, iblis kan. Memang luar biasa. Ini pelecehan agama, pelecehan apa lagi Mbak? Apapun yang ada di balik ini tidak bisa dibenarkan begitu ya Mbak Din. Tapi Mbak Din sendiri melihat kondisi anak-anak sejauh ini seperti apa Mbak Din? Kalau tadi sempat disinggung juga bahwa beberapa dari mereka ini masih tentunya menyimpan trauma yang mendalam sampai harus meneteskan air mata menceritakan ke Mbak Din. Ini bagaimana Mbak Din? Mereka pasti tertekan. Gimana ya Mbak? Saya juga pusing, kebetulan saya bukan seksolog gitu. Jadi di sana hasil korban ada yang sudah menjadi predator. Nah, berarti kan menjelma menjadi pelaku. Sudah menjelma jadi pelaku juga. Karena apa yang sudah dialami sebelumnya. Dan itu nggak tahu bahwa itu kegiatan seks menyimpang. Ini kan korban. Ini 12 anak yang terakhir kemarin mau kita evakuasi dari panti ke Dinsos. Ini foto terakhir mereka. Diambil sama suami saya kemarin. Tapi pertanyaannya sendiri Mbak Din, kalau tadi disebutkan panti asuhan tersebut sudah berdiri di tahun 2006, kita asumsikan bahwa memang aktivitas ini sudah terjadi sejak sekitaran tahun 2006 juga. Apa yang kemudian ini susah sekali untuk mengungkap selain tadi ada ancaman-ancaman sehingga baru tahu ini di tahun 2024 para donatur? Susah untuk mengungkap karena tidak ada pelaporan. Ya, pikir kami mereka ketemu fun, tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi ya. Secara fisik Mbak Din melihat mereka biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Tapi setelah adanya gini, adanya seorang yang merasa dirugikan dan terluka, lapor dari satu, ya ini udah qadarullah ya, udah takdir, udah ketentuan Allah udah pasti ini harus stop. Dengan ada satu korban ini, jadi kita investigasi, langsung ditanyain satu-satu, akhirnya kebuka semua, terkuak semua tabir kepalsuannya. Oke, tapi Mbak Din berkaitan dengan satu DPO itu tadi, karena sampai hari ini, setidaknya setelah kita wawancara ini, di hari kita wawancara ini belum juga ditangkap begitu ya, Mbak Din sempat tidak mencurigai bahwa ada pihak yang kemudian ini menutupi kasus ini atau membantu tersangka paling tidak, sehingga polisi sangat kesulitan untuk menemukan keberadaannya. Saya mau bicara tapi saya nggak mau nanti saya jadi kontradiksi ya sama penegak hukum ya. Ini mah mudah-mudahan sih ini fitnah. Mudah-mudahan ini fitnah. Saya mendapatkan informasi dari pihak kubunya mereka, kubunya tersangka.
ini sekali lagi mudah-mudahan enggak gitu ya. Mereka mengklaim sudah menjual sebuah mobilnya seharga 200 juta. Kan mobilnya punya 4, Mbak. Mereka tuh di panti itu. Itu sudah ada apa ya? Udah ada upaya menutup kasus ini dari 2 bulan yang lalu. Dari 2 bulan yang lalu, sejak Mbak Din melakukan pelaporan itu ya? Juli ya. Juli. Baik, Mbak Din, terima kasih banyak atas waktunya dan juga ceritanya. Tentu dari wawancara ini kita berharap agar penyelesaiannya bisa seadil mungkin bagi para korban ya. Pelaku bisa ditindak setimpal begitu ya Mbak ya oleh penegak hukum. Terima kasih sekali lagi Mbak Din. Kita temukan fakta selanjutnya. Terus ketakutan. Tapi yang paling berat adalah dia bunuh diri. Dan yang paling membahayakan masyarakat adalah dia menjadi Anak tengah melapor mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Apa langkah KPAI? Kita akan langsung tanyakan. Saya saat ini sudah bersama dengan Ketua KPAI, Ibu Ai Mariyati. Bu Ai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya untuk fakta, Bu Mariyati. Langsung saja saya ingin membahas berkaitan dengan puluhan anak ya Bu ya, yang kemudian ini ditemukan sebagai korban dugaan kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual bahkan oleh ketua dan juga pembimbing suatu panti asuhan di Tangerang gitu. Apa yang sudah dilakukan KPAI sejauh ini? Ya, ini peristiwa yang sangat mengenaskan ya, dan KPAI menjadi lembaga yang dipercaya untuk mengawasi anak-anak ini dengan dilaporkannya ke kami oleh pengadu ya, pendamping dari anak-anak korban, dan tentu kami menindaklanjuti apa yang sebetulnya terjadi. Karena memang ada tren ketika terjadi pencabulan, biasanya korbannya lebih dari 1, dan betul kami sudah mendapatkan 4 anak dan 3 dewasa, dan ternyata masih ada yang lainnya yang diduga juga sampai ada 14 yang hari ini di Dinas Sosial ya, di bawah naungan Dinas Sosial, yang semuanya kami rekomendasikan untuk diperiksa secara intensif. Nah, untuk pantauan atau pengawasan pihak KPAI sendiri terhadap lembaga-lembaga seperti ini seperti apa, Bu Mariyati? Hari ini kita melihat ada lembaga kesejahteraan sosial yang itu adalah tumpuan harapan terakhir anak-anak yang kurang beruntung ya, mereka yatim piatu, dan ternyata di dalamnya terjadi predator anak yang berwujud seorang yang menjadi orang tua asuh. Ini sebetulnya yang kemudian kami akan menyasar perluasan pengawasan kami pada lembaga kesejahteraan ini yang tercatat maupun tidak tercatat gitu ya, lembaga pendidikan yang itu basisnya umum maupun keagamaan, yang memang disinyalir pengaduan demi pengaduan itu masih saja ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, kalau misalnya case-nya seperti ini di Panti Asuhan Darussalam An-Nur kemarin, bisa sejauh apa kemudian KPAI ini menembus untuk mengetahui bagaimana dalam dan juga aktivitas mereka ini, bisa sejauh apa? Kami bisa melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai pihak tanpa harus terjebak dalam birokrasi. Itu keutamaan KPAI. Bahkan kami bisa meminta kepolisian dan siapapun gitu ya yang memang sedang menangani itu untuk memberi ruang kepada kami langsung pengawasan. Kasus ini juga ada situasi yang menurut saya seperti TPPO, tindak pidana perdagangan orang, di mana mereka ini, para pengurus yayasan ini, mencari keluarga yang bermasalah ketika melahirkan, tidak punya biaya misalnya, lalu menarik bayinya. Kami menemukan 2 bayi. Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini? Iya, yang ini, yang di kota kota Tangerang ini, perlahan-lahan masyarakat sampaikan. Dan kami menemukan bayinya memang di yayasan tersebut, dan itu dimanipulasi menjadi yatim piatu. Padahal ada orang tuanya. Jadi KPAI melihat bahwa tidak hanya pelecehan dan juga kekerasan yang terjadi, tapi indikasi tindak pidana perdagangan orang. Dan itu diadukan juga oleh masyarakat. Jadi di yayasan ini indikasi dugaan kuat eksploitasi seksual, ekonomi, dan tindak pidana perdagangan orang. Baik, Bu Ai Mariyati, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya.